Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya, Om Irul yang saya hormati dan juga teman-teman yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk silaturahim. Tadi Jeng Pipin rame banget dengan Jeng Wiwit gitu ya. Karena emang sudah lama nggak ketemu, udah ketemu langsung gini nih. Baik, itu adalah satu barokah buat kita semuanya juga. Mengingat ini adalah rahmat dari Allah SWT untuk bisa bertemu, berkumpul gitu, silaturahim meskipun kita lewat daring seperti ini. Mari kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, izinkan saya akan bacakan Quran Surah As-Saff ayat yang ke-10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi itu memudahkan bagi kita semuanya untuk memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh Jeng Wiwit gitu ya. Saya kembalikan pada Om Irul, monggo Om Irul. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat nuwun Om Jok. Nah, kali ini narasumber kita adalah Jeng Iwut ya, Jeng Wiwit. Jeng Wiwit akan menyampaikan tentang catur apa tadi ya, lupa. Catur pilar atau apa begitu ya dari Nyamat Dalan ya. Ya, jalan ya. Ya. Monggo Jeng Iwut bisa dimulai monggo. Oh, masih di sebentar. Sebentar Om, sebentar. Ini sebentar ya, sebentar. Saya baru nyepake obat. Om Irul bisa yang apa namanya, yang share screen-nya bisa saya atau Om Irul? Saya Jeng Iwut kok bisa kok. Oh iya, saya bisa ya. Bisa. Ini Kak, tolong Kak. Ini buat Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, terima kasih Om Irul kemarin hari apa ya itu di Jeng anu ngisi, aduh aku mau ngisi apa gitu ya. Terus saya ingat saya kepingin bercerita aja berbagi cerita saja tentang konsep pendidikan karakter yang sebenarnya sudah digagas oleh Nyai Ahmad Dahlan sekitar 1 abad yang lalu. Jadi mungkin tidak usah dipandang istilahnya siapa yang organisasi mana, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa sekitar 1 abad yang lalu sebenarnya ada satu fenomena yang saat ini menurut saya itu kembali terjadi pada diri kita. Jadi ada beberapa pusat pendidikan karakter yang saat ini kemudian sedikit kita tinggalkan, menurut saya sedikit ditinggalkan dan kemudian hampir tidak pernah disebutkan dalam beberapa perbincangan ketika kita mengatakan ataupun membicarakan tentang pendidikan karakter. Saya akan coba share screen ya. Kok nggak bisa? Oh bisa. Oke. Baik. Jadi saya ingin berbicara begini. Kalau sebenarnya sejak ketika 1 abad yang lalu kemudian seorang Ahmad Dahlan itu mendirikan Aisyah ya di tahun 1917. Jadi kalau dihitung tahun hijriahnya itu usianya sudah lebih dari 104 tahun. Ada beberapa ayat ataupun ayat di dalam Al-Quran yang menginspirasi beliau. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat An-Nahl ayat 97. Kalau di Aisyah itu sebenarnya yang menjadi surat utamanya itu adalah di An-Nahl 97. Kalau di Al-Baqarah itu memang menjadi sebuah pemicu dari seorang Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa sebenarnya memang antara wanita dan laki-laki itu punya kewajiban yang sama begitu, yang seimbang menurut cara yang ma'ruf. Kemudian ketika di An-Nahl, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang dari seorang Ahmad Dahlan, kemudian memberikan kesempatan penuh kepada istrinya di era zaman tahun 1900-an, di mana pada waktu itu posisi perempuan adalah menjadi kelas kedua, kelas yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, kelas yang tidak mendapatkan hak untuk beraktivitas di area publik. Tapi pada waktu itu seorang Ahmad Dahlan itu sudah memberikan hak itu kepada istrinya, yang notabene adalah Siti Walidah atau kemudian nanti dikenal menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Nah, saya ingin bercerita nih, mungkin mungkin beberapa teman-teman itu sudah tahu seperti apa sih sebenarnya seorang Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan itu dalam mendidik anak-anaknya begitu ya. Jadi kalau saya tidak akan bercerita tentang peran publiknya dalam artian bagaimana beraisyah, bagaimana bermuhammadiyah, tetapi saya ingin menceritakan seperti apa sih seorang Nyai Ahmad Dahlan itu ketika dia menjadi seorang ibu dan seorang istri. Nyai Ahmad Dahlan itu merupakan sosok ibu dan istri yang memiliki prinsip yang kuat, dan ini memang terbentuk sejak masa kecilnya. Jadi dia itu memang saudara dia banyak yang laki-laki, dan pada waktu itu memang laki-laki itu selalu mendapatkan kesempatan yang luas untuk meraih pendidikan, termasuk kakak-kakaknya itu disekolahkan ayahnya itu sampai ke Mekah gitu ya. Dalam artian seorang Nyai Ahmad Dahlan atau Walidah itu kan seorang putri dari salah satu kiai penghulu di Keraton Yogyakarta yang bertempat tinggal di Kauman.
Tetapi seorang Nyai Ahmad Dahlan atau Walidah itu punya tradisi keilmuan yang luar biasa, karena dia lahir pada keluarga yang memang punya prinsip bahwa belajar itu adalah merupakan satu keharusan bagi anak-anaknya. Dia memang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di luar, tetapi dia digembleng oleh ayahnya menjadi seorang yang cerdas, seorang yang punya kehausan untuk tahu ilmu dan lain sebagainya. Namun sekali lagi karena Walidah ini tidak pernah mendapatkan pendidikan formal di sekolah begitu, makanya dia juga punya kelemahan-kelemahan. Nah, Ahmad Dahlan itu adalah sosok yang sangat keras. Sebenarnya dia sangat keras sekali terhadap anaknya, dan itu apabila itu menyangkut kewajiban menjalankan agamanya. Saya ingin cerita bahwa salah satu hal yang kekerasan keras yang pernah dilakukan oleh seorang Ahmad Dahlan itu adalah ketika dia menyuruh anaknya, waktu itu namanya Duri ya, itu bukan anak kandung beliau, itu anak-anak dari istri yang lain, tapi karena memang sejak kecil dipelihara olehnya Ahmad Dahlan, maka memang dia menganggap itu ibunya. Jadi suatu saat si Duri itu baru senang-senangnya belajar biola karena diajari ayahnya musik begitu. Kemudian dia baru senang-senangnya main biola, dan pada suatu saat pada saatnya dia harus sholat isya gitu, dia sudah disuruh olehnya Ahmad Dahlan untuk sholat isya sampai 3 kali, dan ketika yang ketiga itu tetap dia tidak bergeming, artinya dia ya mungkin seperti kalau kita menyuruh anak kita sholat, sholat gitu, yose gitu ya. Nah yose-nya itu ketika itu sudah sampai ke 3, maka olehnya Ahmad Dahlan dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya mengambil biola anaknya itu, kemudian dimasukkanlah biola itu ke dalam tungku api, dibakar gitu. Kemudian dia hanya mengatakan karena biola ini menjadi setan, biola inilah yang menghalangi dirimu untuk kemudian melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ada cerita lagi yang lebih ekstrim sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya ke kita mungkin tidak akan tidak akan tega. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi betapa kuatnya seorang Nyai Walidah itu atau Nyai Ahmad Dahlan itu dalam mendisiplinkan anak-anaknya soal agama. Jadi waktu itu anak pertama Ahmad Dahlan dan Siti Walidah itu adalah Siti Johannah namanya. Dia memang menikah muda ya, dan kemudian dia punya anak. Nah, suatu saat anak itu rewel sekali sehingga si Johannah itu saking rewelnya itu dia sampai meninggalkan sholatnya gitu karena ngopeni anaknya itu. Nah, Nyai Ahmad Dahlan itu hanya mengatakan, aku tuh kalau bisa berdoa maka aku akan mendoakan anakmu itu mati saja, karena ternyata anakmu itu membuat kamu itu jauh dari Allah. Itu satu kata-kata yang sebenarnya tidak biasa, tetapi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa nilai agama itu sangat harus dipegang kuat dan tanpa kompromi ketika kita dalam persoalan mendidik anak di rumah ya, ini saya katakan di rumah. Nah, kemudian Nyai Ahmad Dahlan itu selalu mengikutsertakan anaknya dalam gerakan dakwah yang dijalaninya. Jadi memang seorang Nyai Ahmad Dahlan itu selalu mengikutkan anak-anaknya di dalam gerakan dakwahnya. Dia tidak pernah sendirian melakukan dakwah, dan dia selalu mengajak anak-anaknya. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan itu memiliki prinsip kemandirian yang ditanamkan baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Saya pernah ditanya ketika menyampaikan materi ini di satu forum, bagaimana kemudian seorang Nyai Ahmad Dahlan itu berpikiran tentang ekonomi perempuan. Nah, di situ nanti akan ada sebuah momen di mana terlihat bahwa sebenarnya Nyai Ahmad Dahlan itu sangat concern terhadap apa yang disebut dengan kemandirian seorang perempuan. Nah, kemudian saya ingin bercerita gini. 1 abad yang lalu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah, dan kemudian bersama Nyai Ahmad Dahlan itu mencoba untuk mendirikan sekolah untuk perempuan. Seorang Nyai Ahmad Dahlan itu punya prinsip atau punya konsep yang disebut dengan catur pusat. Nah, catur pusat ini adalah satu tempat pendidikan. Sebenarnya kita berfokus di tempat pendidikan ya, karena Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sangat fokus terhadap persoalan pendidikan. Dalam membentuk karakter seorang anak itu ada tempat pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan di lingkungan keluarga,
pendidikan di lingkungan sekolah, pendidikan di lingkungan masyarakat, dan pendidikan di lingkungan ibadah, ya sekolah, keluarga, kemudian masyarakat. Itulah anak-anak itu membentuk karakter itu dari 3 tempat. Tapi untuk yang keempat ini, lingkungan tempat ibadah ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Padahal pada waktu dulu itu sebenarnya lingkungan tempat ibadah itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk kemudian kita mendapatkan pendidikan. Sekarang mungkin banyak digantikan dengan TPA. Oke. Tetapi TPA itu kadang berhenti pada usia SD. TPQ juga berhenti pada usia SD. Mungkin teman-teman semuanya sekarang bisa merasakan bahwa ternyata ngajak anak kita untuk sholat di masjid itu sangat susah. Ternyata menyuruh anak kita untuk memakmurkan masjid dengan berkegiatan itu juga bukan satu hal yang mudah. Nah, ini memang PR yang terbesar menurut saya, dan saya juga sampaikan juga ke teman-teman Aisyah seluruh Indonesia bahwa kita harus mulai ini mengembalikan memfungsikan kembali tempat ibadah ini sebagai sebuah lingkungan pembentukan karakter. Jadi tidak hanya sekedar untuk sholat, tidak hanya sekedar untuk pengajian, tetapi ngaji itu harus kemudian kita hidupkan lagi. Bukan pengajiannya, tapi ngaji di musola, di masjid. Nah, saya bisa memahami kenapa seorang Nyai Ahmad Dahlan itu punya prinsip bahwa tempat lingkungan ibadah itu adalah tempat yang sangat penting untuk pembentukan karakter. Karena kalau kita melihat sejarah berdirinya Muhammadiyah di Kauman, maka Kauman yang sangat kecil itu, Kauman yang mungkin ya kampung yang sangat kecil itu hampir memiliki sekitar 9 sampai 10 musola atau langgar. Dan hampir semua kiai yang ada di Kauman pasti punya langgar. Semua rumah di Kauman itu tradisinya selalu punya tempat khusus untuk sholat. Nah, sehingga memang kemudian ibadah ini atau orientasi ibadah ini menjadi salah satu yang ditekankan dalam berkehidupan di dalam rumah. Nah, kalau saya cerita di lingkungan keluarga, saya tadi katakan bahwa Nyai Ahmad Dahlan itu selalu melibatkan anak-anaknya dalam urusan rumah dan gerakan dakwahnya. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan itu sangat menjaga situasi rumah sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarganya. Ya bisa, saya tidak akan mengatakan ini gender ya, jadi memang karena pada waktu 1 abad yang lalu, pada waktu itu memang sudah ada pembagian tugas sebenarnya antara kiai dan nyai dalam persoalan ibadah, dalam dakwah, dan juga di rumah. Jadi meskipun Nyai Ahmad Dahlan itu seorang yang sangat sibuk, saya ingin katakan bahwa beliau itu sangat dekat dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Bahkan cucu-cucu dari istri yang lain itu sempat tidak tahu kalau Nyai Ahmad Dahlan itu adalah neneknya, bukan nenek kandungnya. Saking beliau itu dekatnya dengan mereka. Nah, Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Dahlan itu adalah tipe orang tua yang dapat menjaga situasi rumahnya sehingga persoalan yang ada pada mereka tidak mempengaruhi anak-anaknya. Teman-teman tahu bahwa Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dahlan itu kan adalah berpoligami. Tetapi ternyata poligami yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu tidak mempengaruhi hubungan antara Nyai Ahmad Dahlan dengan anak-anaknya dari istri yang lain. Jadi kalau poligami itu bukan satu hal yang menyenangkan bagi perempuan siapapun, termasuk mungkin Nyai Ahmad Dahlan. Tetapi ternyata mereka berdua itu bisa menjaga situasi, menjaga kondisi sehingga anak-anaknya itu tidak terpengaruh dengan persoalan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dahlan itu mendidik dengan memberikan contoh. Jadi memang mereka itu lebih banyak memberikan contoh kepada anak-anaknya, bukan hanya tidak banyak bicara, tetapi banyak memberikan contoh dan kemudian melibatkan anak-anaknya di dalam gerakan mereka. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan juga buat kita sebagai orang tua, itu kita semuanya sudah jadi orang tua kan.
sudah punya anak, sudah ada yang gede, sudah ada yang menikah, mungkin sudah ada yang masih kecil. Nah, di sini kita itu memang bisa introspeksi apakah kemudian model komunikasi seperti apa yang kemudian kita lakukan terhadap anak-anaknya. Karena lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling penting ataupun paling utama di dalam membentuk karakter anak. Saya pernah mendiskusikan dengan beberapa teman ketika waktu itu masih awal-awal pandemi dan menuju awal-awal pandemi ketika kita itu benar-benar minta untuk di rumah, benar-benar kemudian kita itu untuk minta di istilahnya beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Kadang kemudian kita menjadi bosan dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya punya pendapat lain. Justru inilah yang kemudian harus kita syukuri bahwa saat-saat seperti itu kita itu menjadi sangat dekat dengan anak. Pernah nggak terpikir bagi para bapak-bapak atau para ibu-ibu itu yang punya anak laki-laki? Saya kebetulan punya 2 anak laki-laki. Bagaimana saya menyiapkan anak-anak saya itu untuk menjadi imam ketika mereka besok itu menikah. Nah, ini yang tidak akan pernah bisa didapatkan hanya dalam kelas BP4 yang hanya 1 jam atau 2 jam. Tetapi ini adalah sebuah proses yang harus menurut saya peran untuk menyiapkan anak-anak itu menjadi imam, menyiapkan anak-anak kita itu besok menjadi istri orang atau suami orang, itu adalah satu peran yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu adalah peran sebenarnya harus kita yang melakukan. Kalau itu nanti sampai digantikan oleh orang lain, tempat lain, istilahnya mungkin digantikan oleh lingkungan, digantikan oleh yang lainnya, pasti akan hasilnya tidak sama. Nah, ini saya hanya ingin mengatakan bahwa pentingnya lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter itu kita harus mengedepankan komunikasi model Rahman dan Rahim. Jadi sebenarnya kita itu sejak zaman dulu sudah dikisahkan ya. Kalau teman-teman ingat kisahnya Nabi Ibrahim, istilahnya perbicaraan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika beliau itu akan disembelih, itu kan bagian dari komunikasi yang kemudian dilakukan oleh seorang Ibrahim terhadap anaknya tentang apa yang akan dia lakukan terhadap anaknya. Jadi si anak tahu maksud orang tuanya dan si orang tua itu menyampaikan dengan apa adanya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan untuk kita kembangkan di rumah kita. Kemudian orang tua itu bisa menjadi teman cerita dan diskusi. Kemudian komitmen yang dibangun bersama antara anggota keluarga. Jadi ada komitmen, kalau kita tuh buat kelas, kalau Pak dosen dan Bu dosen itu ngajarkan pasti ada kontrak belajar gitu ya, ada kontrak belajar. Nah, ini sebenarnya harus ada juga kontrak untuk antar kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Siapa melakukan apa? Oh, kamu tugasnya anak laki-laki. Saya selalu bilang gini, saya hanya punya 2 anak laki-laki dan ketika ada tamu mereka lah yang akan menyajikan minuman, membuatkan minuman, sampai orang-orang itu heran kenapa kok bisa. Ya bisa dan harus bisa karena saya hanya punya ini. Kalau saya punya anak perempuan mungkin beda, tapi saya hanya punya 2 anak laki-laki dan mereka harus bisa kemudian saling membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di rumah. Nah, ini yang saya pikir di dalam keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah saya pikir semuanya sudah tahu bahwa Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dahlan itu adalah orang yang sangat concern terhadap pendidikan. Hampir semua anaknya disekolahkan. Bahkan anak perempuan Nyai Ahmad Dahlan, Siti Busro namanya, itu adalah salah satu dari 6 anak perempuan yang disekolahkan pertama kali di sekolah netral atau sekolah umum oleh Kiai Ahmad Dahlan. Pada waktu itu tahun 1900-an tidak biasa bukan anak priai, bukan anak Belanda itu sekolah di sekolah umum. Tapi Kiai Dahlan mengatakan bahwa perempuan juga harus belajar. Nah, inilah yang kemudian sekolah itu menurut Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan itu punya andil yang besar dalam membentuk karakter. Sehingga memang kita harus memilihkan sekolah yang baik untuk anak. Harus ada intervensi, menurut saya harus ada intervensi dari orang tua untuk mengatakan ini baik buatmu dan ini tidak baik buatmu. Nah, ini pentingnya lingkungan sekolah sebagai penguatan karakter. Saya pikir kita semuanya sudah paham bahwa memang di sekolah inilah hampir 8 jam ya kalau kita sekolah
biasanya itu kalau tidak pada masa pandemi ini kan hampir 6-7 jam ya, 6 jam sampai 7 jam anak-anak itu berada di sekolah. Jadi siapa teman mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah sangat penting untuk penguatan karakter. Jadi mereka akan menjadi siapa, mereka akan terpengaruh oleh siapa, mereka akan menjadi follower siapa, itu di sekolah itu menjadi sangat penting sekali. Nah, di masyarakat itu Nyai Ahmad Dahlan itu sangat menyadari pentingnya masyarakat dalam membentuk karakter anak. Pada awal 1900-an setelah berdirinya Muhammadiyah 1912 itu kira-kira 1916-17 itu Nyai Ahmad Dahlan itu mendirikan yang disebut dengan internat. Nah, internat itu adalah sebuah asrama perempuan yang isinya adalah anak-anak perempuan yang dia sekolah di sekolah umum, tapi kemudian sepulang dari sekolah dia kemudian masuk di asrama ini untuk kemudian mendapatkan pendidikan karakter. Jadi pendidikan untuk menjadi pemimpin, pendidikan untuk istilahnya menjadi orang-orang yang bisa berpidato waktu itu dan lain sebagainya, termasuk pendidikan untuk kemandirian dalam sisi ekonomi. Nah, disinilah di internat inilah sebenarnya seorang Nyai Ahmad Dahlan ingin memberikan sebuah lingkungan yang baik bagi anak-anak untuk membentuk karakternya. Tidak, anak-anak itu tidak hanya akan terbentuk di sekolah atau di rumah, tapi dia punya lingkungan yang mendukung untuk terbentuknya karakter mereka dengan baik. Nah, ini yang kemudian dilakukan Nyai Ahmad Dahlan. Saya pikir di lingkungan masyarakat dalam bentuk karakter kita sangat tahu bahwa masyarakat ini menjadi penentu yang sangat penting untuk menjadikan anak kita itu seperti apa. Saat ini saya tidak tahu kalau di Jakarta ya, tapi kalau di daerah lain pasti masih ada. Bagaimana maukah anak kita itu ikut ronda? Maukah anak kita itu untuk laden? Kalau saya di desa, karena saya tinggalnya di desa, jadi masih ada tradisi laden ketika ada yang menikah itu kemudian anak-anak muda pemudanya itu laden, kemudian ada ronda dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting, kita penting juga untuk mengeluarkan anak kita dari rumah dan memasukkan mereka dalam lingkungan masyarakat di sekitar kita. Karena jangan sampai, sebenarnya ini yang paling penting ini, kita harus menanamkan bahwa pada suatu saat itu tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Pada suatu saat itu orang yang bisa menolong kita, orang yang bisa memberi pertolongan pada kita itu adalah tetangga, bukan saudara kita. Nah, ini yang hubungan sosial kayak gini itu harus juga ditekankan, dan kemudian anak-anak kita itu harus mendapatkan kesempatan untuk itu sehingga mereka punya muncul rasa empati, muncul rasa simpati, muncul rasa kebersamaan di dalam sebuah komunal tertentu. Nah, yang keempat, yang ini mungkin saya pikir menjadi catatan buat saya mungkin ya, dan buat kita semuanya, lingkungan tempat ibadah. Tradisi Muhammadiyah itu sejak berdirinya itu selalu menjadikan tempat ibadah itu sebagai tempat belajar ilmu agama dan membentuk karakter anak. Saya masih ingat, saya lahir dan besar di Kauman. Jadi pada waktu itu yang namanya habis maghrib itu nggak ada anak-anak kok lihat TV, nggak ada. Anak-anak itu semuanya pasti ke musola, ke langgar untuk ngaji sampai isya. Jadi kalau yang namanya sampai isya itu semuanya itu akan ngaji, dan ngaji itu ya ngaji turutan itu. Jadi kenapa kemudian anak-anak zaman anak-anak itu kemudian menjadi hafal turutan ya pada waktu itu untuk juz amma, ya karena kemudian kita ngaji dan kemudian di sana kita diberi pembelajaran tentang karakter itu, menanamkan kecintaan anak sejak dini untuk meramaikan tempat ibadah. Tempat ibadah itu bisa bermakna masjid dan langgar. Saya ingat bahwa menyuruh anak kita sekolah di S2, S3 itu lebih mudah ketimbang menyuruh anak kita untuk pergi ke masjid. Anak saya laki-laki, seharusnya mereka itu menjadi orang yang saya menginginkan mereka orang yang sangat dekat dengan masjid begitu. Tetapi juga ternyata tidak mudah. Anak saya yang kecil sudah bisa menjadi takmir masjid dan dia sudah punya komitmen 1 kali waktu dia adzan dan sholat di masjid. Tapi memang itu harus pembangunan komitmen itu harus saya lakukan dengan anak-anak saya, minimal 1 kalilah kalian ke masjid. Tapi ternyata nggak mudah ya, nggak mudah.
sudah dicontoni bapaknya dan lain sebagainya. Tetapi memang itu satu tantangan bagaimana mendekatkan anak-anak kita itu ke tempat ibadah. Ini PR kita. Nah, saya pikir belajar dari masa lalu untuk masa kini dan masa datang yang lebih baik itu perlu kita lakukan. Jadi 1 abad yang lalu seorang Siti Walidah itu sudah punya pemikiran bahwa ada banyak hal yang bisa mempengaruhi anak itu besok menjadi baik atau tidak. Dan kemudian keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah dapat menjadi media transformasi nilai yang akan menguatkan bangsa. Karakter itu, pendidikan karakter, pembentukan karakter itu kan pada dasarnya adalah pembiasaan. Bagaimana kemudian kita membiasakan anak-anak kita untuk satu hal yang baik, untuk satu hal yang bermanfaat. Karena ketika itu sudah menjadi kebiasaan, ketika pamit dengan orang tua itu menjadi sebuah kebiasaan, maka itu terbentuk komunikasi yang baik di dalam rumah. Ketika di sekolah itu anak-anak itu terbiasa untuk menghormati gurunya, untuk bertoleransi terhadap temannya, maka sebenarnya di situ kita sudah menanamkan sebuah karakter yang baik terhadap anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu ternyata anak-anak yang ngeh terhadap persoalan lingkungannya, mereka terbuka dengan lingkungannya, persoalan lingkungannya, tetangganya, ketika mereka ada permasalahan, mereka ikut serta membantu, itu maka kita akan membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang empati terhadap yang awareness gitu ya, punya kepedulian. Dan ketika kita bisa membiasakan anak-anak kita itu pergi ke tempat ibadah atau kemudian lebih mengenal tempat ibadah, maka kita akan membentuk anak-anak kita menjadi pribadi atau anak yang punya karakter selalu terikat dengan Tuhannya. Jadi sekali lagi untuk pembentukan karakter itu menurut saya ada unsur pembiasaan yang harus kita lakukan. Dan 1 abad yang lalu seorang Nyai Ahmad Dahlan sudah mengenalkan apa yang disebut dengan catur pusat untuk pembentukan karakter ini. Saya ingin mengakhiri bukan pengajian ya, tapi sharing ini dengan sebuah lagu. Mungkin nanti bisa menjadi karena ternyata lagu itu saya terbiasa untuk menghafal sesuatu dengan lagu, dan lagu itu menjadi satu media transformasi nilai dan informasi yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang tahu lagu tentang kebiasaan ya, tapi saya sangat suka sekali dengan lagu itu karena itu lagu yang menurut saya ya memang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kebiasaan bila dibiasakan, susah dirubah, susah diberhentikan. Kebiasaan adalah 4 macam, baik, utama, buruk, dan amal haram. Kebiasaan asal amalmu akan dihisab oleh Tuhanmu. Kebiasaan pun jadi tanggunganmu, buahnya akan kau petik sudah tentu. Terima kasih dan semoga sharing ini bermanfaat buat kita semuanya, buat saya, buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sharingnya ini Jeng Iwut menarik sekali karena ada 4 ya, jadi sudah disederhanakan. Mudah diingat kalau kita biasanya kan hanya lingkungan rumah dan sekolah ya, ditambah lingkungan masyarakat dan lingkungan ibadah. Om Jok, monggo Om Jok. Om Jok ininya moderatornya ini. Yang moderator ya Om Irul aja. Cuma gini Om, saya ya sekarang sudah mulai gelisah saja nih juga sih. Gelisahnya begini loh. Ketika tadi ada salah satu pusatnya itu adalah tempat ibadah, itu di beberapa masjid itu sudah mulai berpikiran begini, ini banyak anak kecil. Kebetulan tempat saya itu kan komunitasnya masih muda ya, sehingga punya anak-anak kecil-kecil gitu. Nah, ketika dibawa ke masjid jadi rame itu kan, ganggu yang sholat. Nah, terus kemudian yang lainnya itu sudah berpikiran bahwa ini malah ganggu. Jadi artinya besok lagi nggak usah dibawa ke masjid. Nah, sudah ini adalah satu yang menurut saya
ya tidak tepat juga, karena kalau anak sudah dijauhkan dari masjid ya kemudian kita akan rugi ke depannya gitu. Tapi ini mungkin juga teman-teman mungkin pernah alami ini mungkin ya di komunitasnya, di perumahan atau di kampungnya gitu. Karena anak-anak balita dan seterusnya itu kadang dianggap sebagai apa ya? Gawe ribut lah, gawe ngisruh ketika sholat gitu loh. Nah, itu Om. Mungkin Mbak Jeng Wit bisa nanggepi. Mungkin langsung ditanggapi ya. Ini saya ya, jadi mungkin punya teman-teman juga punya banyak masalah. Saya sebenarnya kebetulan tidak ketika saya kecil, kemudian remaja, dewasa, menikah di tahun-tahun pertama hidup saya di Kauman. Kauman juga sama seperti itu, tapi kemudian Kauman itu kan punya strategi sendiri bagaimana kemudian memisahkan antara orang tua dengan anak-anak ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke Kauman, mungkin Titik ya, Jeng Titik itu masih ingat bahwa kalau yang namanya tarawih di Kauman itu tempatnya banyak sekali, mulai dari yang orang tua, kemudian dewasa itu ada sendiri, remaja ada sendiri, anak-anak ada sendiri. Jadi memang itu dibiasakan di Kauman. Hanya memang persoalan seperti itu sering ada, tetapi saya juga pernah mengalami itu di kampung saya. Hanya memang pada waktu itu kemudian saya mencoba untuk memprovokasi ibu-ibu dan terutama ibu-ibu bahwa sebenarnya tidak usah melarang anak itu ke masjid, tetapi coba pisahkan tempatnya sehingga orang yang merasa tidak bisa, ada yang tidak khusyuk ya kalau dia mendengar rame-rame begitu ya. Tapi ada juga yang bisa cuek aja ya. Ini bagian dari godaan begitu ya. Tetapi saya selalu merasa bahwa memang ini perlu effort dari kita yang paham ini untuk kemudian kalau memang sejak kecil anak itu sudah dilarang ke masjid hanya karena dia rame, bukan akan persoalannya yang diselesaikan, tapi kemudian memutus ke masjidnya itu berbahaya sebenarnya menurut saya. Karena masih banyak solusi yang bisa dilakukan, memisahkan anak atau kemudian memang memberitahu dan kemudian orang tua itu juga memberitahu kepada anaknya. Nah ini memang kemudian menjadi tantangan buat kita sebagai orang tua itu ketika misalnya, kalau saya mengajak anak saya masih kecil itu maka konsekuensinya saya harus bisa mengendalikan anak saya, atau kemudian saya harus meyakinkan anak saya itu sudah pipis dulu jadi tidak ngompol di masjid itu kan juga hal-hal yang memang kemudian menjadi peran, itu kan ranahnya di kita, ranahnya di orang tua. Saya pikir diselesaikan Om Jok, ya memang ada masalah itu di masyarakat, hanya memang kemudian harus butuh keberanian dari sekelompok masyarakat untuk mengatakan jangan potong ke masjidnya, tetapi selesaikan masalah ramenya itu gitu loh. Dan menyelesaikan masalah rame anak-anak itu kan macam-macam. Ada yang kemudian udahlah anak-anak disendirikan tempatnya gitu ya. Mau di Serambi atau di mana yang tidak dianggap tidak bersama dengan orang tua ya, karena ya anak namanya juga anak-anak, kita melarang mereka untuk guyon dengan temannya itu ya juga susah. Saya juga ingat ketika masih kecil itu yang namanya tarawih sama teman-teman sebaya itu kalau satu batuk bisa satu tempat itu batuk semuanya itu, meskipun batuknya ya etok-etok. Nah, itu kan itu anak-anak. Jadi kita kalau saya tidak akan memangkas kesenangan anak-anak, tapi ada solusi yang bisa dilakukan dan saya pikir banyak contohnya. Mungkin itu Om Jo, mungkin yang lain. Ada fenomena juga loh Jeng Wiwit ini. Gini, di Jogja itu sekolah sekarang alhamdulillah maju itu kan sekolah SD Muhammadiyah ya, itu maju banget ya. Nah, di Muhammadiyah itu kan juga ada hafalan macam-macam gitu ya. Yang terjadi saya tidak tahu, termasuk juga di SDIT yang Islam terpadu. Itu akhirnya begini, ketika di masjid itu kita mendirikan TPA gitu. Yang sekolah di Muhammadiyah, yang sekolah di Islam terpadu itu nggak mau ikut gitu. Karena sudah bisa ya. Ya, satu karena sudah bisa, yang kedua mungkin ya karena TPA TPQ yang ada di masjid itu kan sore. Sedangkan anak-anak Muhammadiyah itu murid-murid Muhammadiyahnya pulang SDIT juga itu kan pulang sudah jam 5 gitu. Nah, sehingga
Ini juga menurut saya juga ini ya, apa namanya, menjadi salah satu yang menghambat anak-anak itu bisa ke masjid gitu, karena sudah terlalu capek di sekolah gitu. Nah, terus kemudian mereka menjadi enggan ketika ada kegiatan TPA dan seterusnya. Ini kamu bocah-bocahku juga gitu ya. Artinya dulu neng Muhammadiyah gitu ketika SD SMP ini gitu ketika sudah capek gitu ya. Nah, ini apa namanya? Mudah-mudahan sekarang berdirinya SD UA itu ya, SD Unggulan Aisyah itu rodok bisa menjembatani lah nanti ya kira-kira untuk menyelesaikan ini. Jadi rodok enggan loh, apa anak-anak itu terus ke masjid itu atau TPA gitu kesel mungkin. Iya. Iya. Ya sih, di satu sisi memang iya, jadi memang ada satu persoalan tersendiri seperti itu. Hanya mungkin gini Om Jok, jadi ada kadang saya melihat bahwa untuk daerah-daerah tertentu, mungkin tidak untuk yang daerah yang agak desa gitu, keberadaan TPA itu menjadi sangat penting karena untuk orang-orang yang mungkin marginal itu ya kalau tidak dibantu dengan TPA, mereka ketika anak-anak itu sekolah di negeri, anak-anak yang sekolah di negeri itu ketika tidak ada TPA, mereka benar-benar nggak bisa ngaji ya, gitu loh. Doa yang diajarkan juga kadang berbeda gitu. Jadi keberadaan TPA di beberapa komunitas menjadi sangat dibutuhkan, termasuk di tempat saya meskipun dekat dengan kota gede tapi TPA itu masih banyak karena banyak yang sekolah di negeri juga gitu. Ini memang tantangan juga sih buat kita semuanya. Ya. Oh, ada pengalaman yang sama di masjid dekat rumahku. Nah, jadi anak-anak ribut, pernah dimarahi, ada yang terus jadi nggak datang lagi gitu kan ya. Nah, terus ada satu takmir yang cukup bijak ya. Jadi anak-anak itu disusun di CCP orang-orang dewasa gitu. Dan itu benar jadi diam itu. Nah mereka itu ribut kalau lebih dari 3 lah ya. Tapi kalau 2 terus diapit orang dewasa itu terus diam. diatur itu diam. Nanti setelah selesai sholat ya budus, langsung lari-lari lagi nggak apa-apa gitu. Sholat itu disisip-sisipkan gitu. Anak-anaknya dipecah-pecah. Nah, ini mungkin takmirnya dulu ini ya jagoan demo kali ya. Dipecah-pecah jadi. Ya itu. Terus yang kedua benar tadi itu bahwa yang sekolah sampai sore. Ya memang, ya menurut saya memang banyak solusi ya, banyak solusi juga. Sekolah sampai sore itu kalau di sekolahannya kan juga sudah sholat bareng, ngaji bareng gitu ya. Kalau saya dulu waktu kecil memang pulang jam 1 kita ya. Terus karena saya di Muhammadiyah, terus sore itu ada madrasah. Jadi madrasah sampai sore. Nah, malam memang di rumah. Kalau setelah agak gede baru malah maghrib itu ke masjidnya agak jauh malahan kan ya. Jadi jalan dulu. Tapi memang bermain dengan teman-teman ya. Itu enaknya itu waktu asar itu. Jadi mainnya di masjid itu ya sama teman-teman di masjid tapi asar ya maghrib sudah pulang. Zaman dulu gitu ya, sekarang jadi susah itu kondisinya. Kalau saya dulu habis maghrib pasti ke masjid, ke mushola lah gitu ya, untuk ngaji sampai isya gitu. Betul, itu kalau yang betul ya ngaji itu ya, ngaji belajar baca bahasa ngaji Quran ya. Iya. Saya dulu juga gitu kan waktu mahasiswa itu masih ngajar anak-anak di masjid ya maghrib itu ya. Tapi tampaknya waktu itu kan saya pernah tanya ke Pak Mir lagi, gimana mahasiswa sekarang? Wah sudah enggak itu Kak sudah enggak karena mungkin kuliahnya lebih berat ya. Padahal saya itu waktu itu masih melihat banyak teman-teman dari banyak jurusan lain juga ngajari ngaji itu bisa berempat kalau nggak salah itu. Tapi di generasi yang sekarang sudah enggak. Dia memang terjadi perubahan culture ya budaya ya. Ya.
Ya makanya menurut saya sih sebenarnya kemudian ada komitmen yang tadi saya nggak sampaikan, ada komitmen minimal gitu ya, minimal 1 kali sehari itu kita bisa sholat jamaah dengan anak-anak. Itu adalah satu hal yang menurut saya sangat luar biasa untuk era saat ini. Anak-anak mau berkomitmen seperti itu aja sangat, menurut saya juga sangat luar biasa. Tapi memang ya saya pikir di tempat ibadah itu juga menjadi penting untuk memperkaya anak-anak juga, karena kalau nggak nanti mereka akan dijauhkan dari agamanya ya. Mereka menjadi tidak peduli dengan persoalan-persoalan misalnya persinggungan terhadap agama. Mereka menurut saya ya agak menjadi apa ya istilahnya, menjadi sangat pragmatis sekali ketika kemudian ada persoalan yang terjadi dengan agama kita gitu ya. Dengan ada yang penghinaan atau apa gitu ya, mereka fine-fine aja karena mereka tidak merasa terikat gitu loh. Ikatan dengan agama itu memang kemudian saya juga harus bentuk oleh kita terhadap anak-anak kita, salah satunya dengan kemudian mendekatkan mereka kepada tempat-tempat ibadah itu. Nah, bagaimana dengan anak yang sudah mulai dewasa, itu kan sudah mulai lebih susah, pengalaman dari teman-teman bagaimana itu? Anaknya sekarang sudah gede semua ini. Ya. Mungkin yang lainnya. Gimana itu dulu, terutama itu kan ya kita mengalami juga ya, naik turun apa rasa ingin dekat atau beribadah ya mudahnya itulah, sholat itu kadang rajin, habis itu suatu saat turun, habis itu males banget itu kan, terus naik lagi gitu kan. Itu dialami nggak itu sama teman-teman itu? Anak-anaknya kayak gitu. Dialami nggak itu Jeng Iwut, Jeng Iwut anaknya dilanggar terus ya. Kalau yang enggak sih, dua anak saya itu beda. Yang satu yang kecil itu memang dia mau jadi ketua dari salah satu pengurus takmir, tapi kalau yang besar sangat normatif aja. Jadi memang ya pasti adalah tapi memang menurut saya menjadi sangat tantangan berat buat saya itu bagaimana kemudian memang mendorong anak-anak saya itu dekat dengan tempat ibadah sehingga mereka itu punya apa ya keterikatan dengan Islam yang lebih kuat. Saya hanya berpikir begini, Om. Kalau kemudian itu tidak kita lakukan, maka mungkin anak-anak kita itu tidak akan punya kepedulian terhadap agama itu seperti kita gitu loh. Kita masih bisa marah ketika agama kita dihina. Kita bisa marah ketika misalnya ada orang yang menghina Rasulullah. Tapi coba mungkin kita bisa bertanya pada anak-anak kita ketika ada kasus kayak komik Rasulullah dan lain sebagainya, itu mereka tanggapannya seperti apa? Nah, ada sebuah ketakutan bagi saya, mereka tidak peduli gitu. Nah, ini menurut saya ada satu hal yang ke depan berbahaya ini bagi saya kan punya pikiran, kita kan punya pikiran begini, bahwa besok saya ingin ke surga itu ketemu sama anak-anak saya lah begitu ya. Kita kepingin surga itu sama-sama. Nah, tetapi ketika kita mau ke surga, ya tiketnya itu kan juga tidak hanya sekedar mungkin ya sholat segala macam itu bisa. Hanya kan ketika kemudian di mana posisi kita ketika Rasulullah dihina, di mana posisi ketika agama kita itu dihina. Nah, itu kan penting juga memposisikan seperti itu ke anak-anak kita. Makanya memang menurut saya ini tantangan bagi kita yang sekarang ini. Anak-anak kita itu kan mungkin ada sudah yang mau menikah dan lain sebagainya, sudah mulai agak gede, masih ada yang kecil tuh, macam Pipin itu masih ada punya Fafa gitu. Tapi ini adalah bagian dari tantangan karena masa depan anak-anak kita itu kan tidak sama dengan kita tantangannya dulu gitu. Mungkin kita itu generasi yang sangat luar biasa sehingga kita punya lingkungan yang masih memungkinkan kita untuk mempunyai rasa keagamaan yang kuat. Tapi ke anak-anak kita kalau kemudian kita tidak intervensi sebagai orang tua, menurut saya ya berbahaya karena lingkungan di luar, media sosial, kemudian masyarakat itu lebih condong untuk kemudian membentuk lebih banyak yang membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang cenderung ke sekuler gitu. Mungkin itu menurut saya sih. Jadi kenapa saya
saya agak menekankan gitu bagaimana kemudian mendekatkan anak-anak kita terhadap tempat ibadah. Saya tidak membatasi tempat ibadah itu hanya di luar, tapi mungkin tempat ibadah di dalam rumah, komunikasi khusus berkomunikasi dalam konteks keagamaan itu menjadi penting bagi anak-anak kita. Nah, monggo silakan yang ingin share atau berpendapat, karena memang setiap zaman itu punya tantangannya, dan setiap orang tua pasti gagap mendidik anaknya ya, karena perubahan zaman. Orang tua kita gagap, kita juga gagap. Iya. Tapi saya masih ingat ya Om Irul ya, konsep masjid yang ditawarkan Pak Suroyo itu ya, Pak Suroyo Tanggone Om Irul itu ya, dosen IAIN itu menurut saya bagus ya. Salah satu konsepnya itu bahwa masjid itu menjadi pusat kegiatan. Kalau di situ ada pendidikan, berarti di situ harus disediakan tuh perpustakaan misalnya. Perpustakaan ya bukunya tidak semua harus melulu buku-buku agama. Ada buku fiksi yang bisa membangun memperkaya pikiran dari anak-anak gitu, sehingga mereka bisa berimprovisasi. Oh iya ternyata begini ya. Oh ya begini ya. Itu dulu Pak Royo itu satu konsep yang menarik menurut saya, ketika ada beberapa masjid yang bisa menangkap hal itu. Kemudian konsep kemandirian dari masjid itu, akhirnya kemudian bisa berwira swasta, menghasilkan ini, dan akhirnya masjid tidak bergantung kepada jamaahnya, tapi malah justru kemudian masjid itu bisa memberikan yang terbaik kepada jamaahnya. Nah, kita bisa menghitung ini persentase berapa masjid yang bisa seperti itu. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan anak-anak kita itu tidak mau ke masjid mungkin karena sudah tidak ada tempat lagi yang nyaman gitu. Yang sebayanya ya. Jadi tidak ada tempat yang nyaman. Mereka kurang nyaman ketika masuk masjid karena tidak ada yang bisa diambil gitu, tidak ada yang bisa diambil manfaatnya gitu. Buku nggak ada, ini bacaan ini nggak ada, sehingga ya mungkin kemudian mereka beralih ke yang lain gitu. Apalagi sekarang ya zaman medsos gitu ya sudah gitu. Nah ini tantangan juga buat kita semuanya gitu. Saya kira peran dari pengurus takmir masjid itu ya ini menjadi PR itu menurut saya, tidak hanya tidak hanya di rumah gitu, tapi pengurus takmir masjid itu memang harus memiliki seperti yang seperti yang sampaikan gambaran dari Pak Royo tadi itu, kira-kira yang simple lah, sederhana gitu. Saya kira gitu Om Irul ya. Turun ya Om, yang Tante. Saya ya. Jadi ini cuman cerita aja. Jadi pernah di masjid di kantor di Rawamangun itu ada teman saya yang selalu membawa anak-anaknya ke masjid, tapi anak-anaknya memang masih kecil nggih, masih kecil. Jadi kadang-kadang ya berisik juga gitu. Kemudian bapak-bapak senior itu ya merasa tidak suka gitu. Nggak suka, jadi kemudian si bapak ini kemudian dikandani lah ya, seperti setengah dimarahin gitu. Terus sama bapaknya ini, anaknya dipanggil, kemudian dia bilang gini, mungkin ini agak kasar ya gini, nak, sini nak, kamu tuh harus belajar agama gitu, harus belajar yang benar. Karena apa? Karena nanti kalau bapak-bapak ini, dia menunjuk senior-senior kami itu, kalau bapak-bapak ini meninggal, yang nyolatin tuh kamu gitu. Karena ya, yang nyolatin itu kamu. Jadi kamu tuh denger nih bapak-bapak ini, kamu harus belajar agama yang benar ya. Rajin pergi ke masjid, jangan kalau ke masjid belajar supaya apa? Supaya bapak-bapak ini nanti kalau mati ada yang nyolatin gitu. Jadi itu sebenarnya agak kasar, tapi ya karena seperti tadi ya, di masjid itu kadang-kadang kalau yang senior-senior kemudian lupa kalau dulu pernah punya anak kecil-kecil gitu nggih. Jadi di kami pun juga seperti itu. Jeng Ibu, di masjid kami juga kayak gitu. Nah, sekarang hampir nggak ada anak-anak muda yang pergi ke masjid karena main musik nggak boleh, apa-apa bid'ah, kemudian
takbiran keliling kampung enggak boleh dan sebagainya. Jadi itu juga jadi masalah juga Om di tempat kami Om. Di masjid desaku itu juga enggak ada anak-anak mudanya. Bapak-bapak senior semua. Mungkin ya gimana ya? Apa kayaknya yang perlu ngaji enggak cuma yang anak-anak tapi kayaknya bapak-bapaknya perlu ngaji juga kayaknya ya Om. Mana enaknya ngeten itu. Mungkin kalau yang tadi contohnya teman saya itu agak kasar ya, tapi ya seperti itulah. Kemudian ya bapak-bapak itu akhirnya ya cuma diem aja gitu loh. Karena ya memang kita enggak bisa, nanti siapa kemudian menjadi kader kita kalau anak-anak itu enggak mau pergi ke masjid. Itu sih, matur nuwun. Nah, mungkin bapak-bapak itu waktu kecilnya nggak di masjid itu. Jadi ketika lihat anak kecil di masjid itu jadi merasa aneh gitu. Karena dulu dia waktu kecil nggak di masjid. Ya, mungkin. Ya, jadi saya tertarik dengan Jeng Titi ya, itu yang kaitannya dengan menyolatkan jenazah. Ini kita sharing aja ya. Saya kadang-kadang juga menanamkan itu juga tidak mudah ternyata. Bahwa ketika ada orang meninggal, wajibmu itu nyolatke gitu. Karena menyolatkan jenazah itu semakin ke sini, itu kalau kemudian kita tidak berada di lingkungan yang memang kuat dalam menyolatkan, itu juga susah gitu. Mas saya sepakat itu Jeng Titi ya, memang besok kalau kita meninggal, kalau kemudian orang-orang muda itu tidak terbiasa atau tidak dibiasakan dan tidak diberi pengertian bahwa sholat jenazah, yang dibutuhkan jenazah itu adalah ketika disolatkan, itu ya mungkin kita tidak akan disolatkan oleh 40 orang, naudzubillah min dzalik ya gitu. Tapi saya pikir ini menarik juga, jadi bagaimana kemudian menurut saya kalau itu bukan ya kasar, tetapi itu sebenarnya sindiran yang menohok gitu. Ketika kemudian dia dibilang, iya nanti kalau bapak-bapak ini meninggal itu yang menyolatkan kan juga pasti ya mereka gitu loh, atau kita tidak mungkin kan akan menyolatkan dirinya sendiri. Tapi menyolatkan jenazah ini saya menjadi tertarik untuk sejauh mana mungkin kalau kita punya anak nih, kita sering mengajak anak kita takziah segala macam gitu. Sejauh mana kemudian anak-anak kita itu sadar, tahu bahwa hal terpenting bagi seorang mayit itu adalah disolatkan. Hal yang sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang, misalnya teman, saudara gitu, ketika kita melayat itu yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah menyolatkan. Nah ini saya pikir ini juga PR buat kita semuanya, karena saya hanya melihat anak-anak kita itu ke depan itu memang zamannya beda dengan kita. Jadi kalau kita nggak intervensi itu yang akan mengintervensi pihak lain, lingkungannya, sekolahnya gitu ya. Yang itu akan melakukan intervensi terhadap anak-anak kita gitu. Nah, ini yang pertanyaan yang terlintas ya, yang menarik itu. Kapan seseorang itu merasa punya lingkungan lah ya. Di masjid atau dimanapun. Kayaknya ini kan sebenarnya kalau catur pusat tadi kan pusat si anak berinteraksi atau belajar lah ya, belajar dari di rumah, di sekolah, di masyarakat dan di masjid lah ya gitu ya. Jadi memang harus menciptakan ruang interaksinya itu. Nah kebetulan saya itu kecilnya kan memang sudah disuruh ya memang sekolah di Muhammadiyah, saya madrasah lah ya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang prosesnya itu berbeda, mungkin baru setelah kuliah atau bahkan setelah dewasa gitu ya, baru mencari lingkungan-lingkungan yang, atau mungkin setelah pergi haji lalu punya pengajian dengan teman-temannya waktu berangkat haji atau apapun lah gitu ya. Ya memang itu tugas takmir itu menciptakan lingkungan interaksi itu sih. Ya. Nah itu tantangan besar sih sekarang karena anak-anak itu menciptakan ruang-ruang interaksinya sekarang kan di dunia game, kemudian ya di sekolah gitu ya. Pulang suruh ngaji lagi merasa udah capek, di sekolah juga sudah belajar gitu kan ya. Jadi jawabannya masuk akal juga gitu. Terus gimana gitu. Ada hal-hal seperti itu. Silakan kalau ada yang berpendapat bagaimana ini, karena ya masing-masing punya pengalaman yang berbeda ya. Mungkin bahkan ada yang selama hidup itu merasa tidak nyaman di masjid. Ada loh, siapa tahu loh.
waktu kecil pernah dimarahi atau belum pernah diajak sehingga malu atau mungkin jangan-jangan ada juga gitu kan ya. Mungkin ada juga. Atau kita definisikan yang disebut dengan tadi catur pusat kan. Di interaksi yang di masjid itu kita definisikan bahwa ada lingkungan paling tidak ya bergaul dengan orang-orang soleh gitu ya. Kalaupun tidak dalam bentuk masjid atau langgar gitu ya, karena kondisinya kan beda-beda itu. Tapi ada satu ruang interaksi ketemu dengan orang-orang yang soleh gitu. Atau paling tidak mempunyai interest pada agama atau pada kehidupan yang lebih agamis gitu. Nah ini terutama yang di kota besar itu kan kayak di komplek ya, kalau saya perhatikan. Di komplek itu kan cenderungnya agak beda dengan di kampung ya. Sampai rumah ya sudah gitu kan ya. Kadang ke masjid terus langsung pulang gitu kan ya. Masing-masing punya lingkungan di rumahnya sendiri-sendiri gitu. Masjidnya ya sudah ada TK misalnya ya atau apa gitu. Tapi sore udah nggak ada kegiatan atau malam nggak ada kegiatan. Nah, itu mungkin pengalaman teman-teman beda-beda sih. Ini ada Om Adib nih yang dulu nyantri kalong tuh. Om Adib nyantri beneran ya, nggak kalong ya. Om Adib gimana pengalamannya Om Adib? Om Adib kan dulu sekolah sambil di Kerapiak kalau nggak salah. Ya, itu kayak konsep internatnya Nyai Dahlan itu kayak gitu itu. Jadi sekolah di luar, tapi kemudian setelah sekolah selesai dia masuk ke asrama untuk kemudian belajar yang lain lagi. Internat itu sekarang masih ada nggak itu? Internat itu kemudian dikembangkan kalau di Muhammadiyah di asrama-asrama mahasiswa, tapi memang konsepnya sudah tidak sekuat lagi seperti zamannya Kiai Dahlan, bahkan di Muhammadiyah sendiri pun. Karena kalau model internat itu kan bahwa di internat itu juga ada programnya gitu loh, tidak hanya sekedar kemudian dia itu asrama, tapi ada programnya dan programnya macam-macam. Program leadership, program ya sebenarnya itu kemudian internat itu kan akhirnya menyatu dengan mu'alimin dan mu'alimat. Ketika kemudian ada konsep asrama di situ dengan kegiatan-kegiatannya. Akhirnya disatukan di situ. Tapi dulu zaman Nyai Dahlan itu internat itu menampung anak-anak dari luar kota, dari Pekalongan, dari Madiun, dari anak-anak bupati yang selama ini mereka itu sekolah di sekolah umum, tapi kemudian mereka pulang dari sekolah umum dia akan kayak nyantri gitu loh. Kayak kemudian dia masuk di internatnya Nyai Dahlan untuk kemudian belajar ilmu agama, ilmu kepemimpinan, ilmu ekonomi, ilmu keputrian, itu belajarnya di situ. Tapi memang internat pada waktu itu hanya khusus perempuan. Ya kalau di NU itu malah masih biasa itu ada pesantren tapi ya sekolah dulu. Ya. Bapak saya juga gitu sekolah umum tapi baliknya pulang ya nyantri. Baliknya gitu. Nyantri gitu ya. Ya memang. Nah tapi memang budaya ini ya agak sedikit ada yang menarik itu adalah budaya merantau ya. Kalau di lingkungan NU itu kan ada yang dari SMP atau SMA itu sudah merantau gitu, sudah harus nyantri gitu ya. Nah, tapi ya itu beda-beda sih. Sekarang orang tua menyekolahkan boarding school ya. Iya. School. Itu budaya yang berbeda sih. Kadang-kadang jauh dari anak juga. Nah, masalah wong tua nih. Tapi memang untuk budaya merantau saya memang mengacungkan jempol untuk teman-teman di NU ya. Saya pernah bertanya sama Mas Hajri ya, kebetulan beliau jadi dubes di Yordania, di Libanon kan. Saya tanya, itu anak-anak Muhammadiyah itu ada nggak yang sekolah di Libanon? Katanya nggak ada, anak-anak Muhammadiyah itu kan penakut semuanya. Dia kalau belum S2 nggak mau keluar dari Indonesia. Beda itu dengan anak-anak NU tuh, mereka begitu lulus SMA dia langsung ke Timur Tengah kemana. Jadi banyak orang anak-anak NU itu yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah, termasuk di Libanon. Jadi ketika tanya cari anak Muhammadiyah di Libanon nggak ada, tapi anak NU banyak di sana. Jadi memang tradisi merantaunya itu memang lebih luar biasa anak-anak di NU ketimbang anak-anak Muhammadiyah. Monggo ada yang ingin sharing pengalaman juga? Ada yang enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin cerita zaman dulu saya kecil. Di masjid saya kan saya dulu di Masjid As-Salam Pakualaman. Itu masjidnya Muhammadiyah. Sejak masjid itu didirikan, kayaknya sih saya masih TK atau sebelum TK. Itu begitu didirikan itu dewasa sampai anak-anak itu ke masjid. Ya wajar lah anak-anak itu ribut gitu, itu biasa gitu loh. Nah, dulu saya itu merasa sangat nyaman nih di masjid saya itu. Itu masjidnya, masjid utamanya sih cuma yang utama itu enggak luas sih, cuma yang utama itu isinya bapak-bapak. Terus kalau di terasnya itu anak-anak perempuan dan ibu-ibu, anak laki-laki sama bapak-bapak tapi agak di belakang yang soft paling belakang. Nah, di halaman masjid itu ada lapangan badminton. Nah, saya itu dulu pertama kali ke masjid itu belum punya mukena, jadi saya sholat ngikutin orang-orang dewasa itu tanpa mukena, yo orang nganggo kudung barang kayak yo biasa kayak. Terus saya itu karena sejak kecil sama teman-teman itu begitu masjid didirikan itu langsung pergi ke masjid, dan ribut juga paling mung deleke orang anti di Senen-Senen ngono kae yo senang banget ngono nek moro ning masjid ki. Kita itu kalau belajar itu yo belajar ngaji sama yang lebih dewasa itu baru belajar ngaji sebentar itu jadungan di dalam masjid itu boleh kok, ora diseneni. Ning bagian terasnya kan lo, ning jero masjid sih jarang. Masjid utama tempat laki-laki, kita jadungan itu di tempat perempuan. Di tempat perempuan itu tembok emang setengah, terus setengah ke atas itu los keluar itu loh. Bangunannya semacam itu dulu. Nah, itu jadungan, main segala macam itu, lari-lari ribut itu kalau udah habis ngaji itu bebas aja, sama takmirnya juga nggak dimarahin. Terus kalau ngaji itu kan kita biasanya habis maghrib ya, sampai isya. Terus kalau bulan Ramadan itu ngaji traweh itu jadi satu sama orang dewasa. Sebelum buka puasa itu ada pengajian dulu kayak gitu, diajari sama yang remaja-remajanya itu SMA sampai kuliah gitu. Kan aku kan TK SD nubi leng ajari yo mas-mas SMA karo kuliah kuwi kadang-kadang diceritani nabi-nabi pakai cara bicara itu loh, kayak dongengnya loh. Kayak seneng banget kayak dulu didongengin nabi-nabi kayak gitu. Terus ya itu kayak rumah kedua kalau bagi saya dulu itu masjid saya itu. Jadi saya itu rumah pertama itu rumah saya, rumah kedua itu masjid, baru sekolah. Itu dan tempat bermain paling enak itu ya di masjid kalau saya. Gitu, saya dan teman-teman zaman saya cilik. Jadi waktu saya SD itu saya udah cinta banget sama masjid itu. Gitu loh. Jadi kalau sekarang nih saya bawa ponakan saya ke masjid gitu. Kalau ada orang yang suka marah-marah itu saya hadapin aja. Gitu. Saya gondok banget kalau ada orang tua atau orang dewasa yang marahin anak-anak di masjid itu. Jangan ke masjid aja kalau ribut. Itu tuh saya gondok banget itu kalau ada orang dewasa bilang begitu. Itu ini kadang-kadang gini, apa mereka nggak pernah jadi anak-anak apa dulu itu gitu. Kan dulu setiap orang tua yang itu kan pernah jadi anak-anak. Mereka juga
waktu anak-anak pernah ke masjid juga. Saya menyangkanya begitu. Emangnya nggak ribut juga mereka dulu itu, gitu. Mbak mengajar dulu kan dia pernah jadi anak-anak dan punya hati anak-anak kan waktu itu. Jadi kan harusnya dia bisa menerapkan keadaan hatinya waktu jadi anak-anak itu, anak yang sekarang itu, gitu loh. Saya maunya gitu. Cuma kan orang itu kan beda-beda, ada yang ketus, marah-marah ke anak-anak gitu. Ya, kadang-kadang ya kalau keterlaluan menurut saya, ya saya hadepin aja gitu. Itu cerita saya ya. Terus kalau yang itu lapangan badminton, itu untuk main sama kami anak-anak, sama dewasa, sama yang kuliah juga itu kalau yang pagi sampai sebelum maghrib itu kita main di lapangan badminton itu. Tapi kalau waktu setelah maghrib itu mainnya di teras masjid itu cedungan barang setelah ngaji ya. Itu aja. Cuma ingin sharing seperti itu, bagaimana mudah-mudahan teman-teman ya bisa ngasih tahu lah ke orang-orang yang suka mengusir anak-anak dari masjid itu loh. Ya, itu aja. Ya, matur nuwun, Sing Lina. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tampaknya memang tugas para orang tua ini menciptakan ruang bermain ya, ruang interaksi ya. Jadi kalau esensi dari catur pusat tadi menciptakan ruang belajar, bermain, berinteraksi baik di rumah, sekolah, masyarakat maupun di tempat ibadah gitu ya. Karena kalau nggak difasilitasi seperti itu ya orang tidak mau berkumpul, berinteraksi dan belajar gitu. Ini jadi mirip dengan ini revitalisasi perpustakaan ya. Perpustakaan itu dulu kan buku gitu ya. Kemudian ketika ada zaman internet mulai ditinggalkan gitu. Tapi kemudian ada beberapa yang berhasil merevitalisasi perpustakaan itu sebagai ruang belajar. Jadi ada internetnya, mereka bisa belajar. Kalau dulu itu nggak boleh ribut, sekarang jadi nggak apa-apa, itu dikasih ruangan gitu kan ya. Jadi esensinya kayaknya harus menciptakan ruang-ruang itu sih. Ada 4 ruang yang harus diciptakan oleh kita orang tua gitu. Ya. Supaya anaknya pendidikannya lengkap gitu ya. Dan pendidikan masyarakatnya kan kita sendiri sekarang sudah mulai sibuk kan dikasih tugas menciptakan ruang-ruang itu juga belum tentu sekreatif orang-orang dulu gitu. Nah, terus kita mengandalkan takmir yang bahkan tidak mengerti konsep itu. Makanya masjidnya ya cuma dibuka saat sholat, habis itu ditutup lagi, bahkan dikunci. Ya, gitulah. Kalau saya boleh menambahkan, kan inti dari semuanya ini adalah ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bagaimana kemudian kita kepingin bahwa besok ketika kita ke surga itu kita bareng dengan orang-orang yang tercinta kita, dengan anak-anak kita, dengan suami istri kita, dengan orang tua kita. Artinya sebenarnya posisi kita seperti apapun saat ini itu punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi. Kita mungkin punya anak, kita punya keponakan, kita punya mungkin keponakan sama anak itu yang semuanya itu butuh. Saya sepakat Om Irul bahwa kita harus menciptakan ruang interaksi itu yang baik untuk anak-anak kita, karena memang kalau kita tidak melakukan intervensi ini saat ini, kita sebagai orang tua saat ini tidak melakukan intervensi, maka ya kemudian anak-anak kita, keponakan-keponakan kita itu kemudian akan mencari tempat yang lain gitu, mencari alternatif lain yang mungkin itu nanti akan menjauhkan dia dari hal-hal yang baik lah gitu. Nah, menurut saya arahnya kan lebih ke situ. Makanya kenapa saya ingin sharing malam ini untuk berkaitan, karena dengan adanya pandemi ini kan macam-macam ya, orang tua banyak yang stres juga. Mungkin Om Henry nih ada di sini itu gimana pengalaman dia menjadi si Rano itu sekolah di rumah itu kan. Kalau yang cerita teman-teman saya yang masih punya anak kecil itu kan mereka itu juga ikutan stres gitu loh.
ikutan belajar, ikutan garap tugas, ikutan macam-macam itu ya. Kalau anaknya yang sudah mahasiswa kan mungkin tidak terlalu ya, tapi kalau bagi anaknya masih SMP, terutama SMP SD itu biasanya mereka juga ikut sibuk. Nah ini memang kemudian ada peran-peran yang memang harus kita mainkan di sini. Dulu kita itu benar-benar deleh ke anak itu ke sekolah, deleh ke anak neng tabir. Sekarang kan enggak, dengan situasi pandemi ini akhirnya kita itu benar-benar anak iblek ke kita itu mau jadi apa, mau anak itu bosan di rumah, mau seperti apa, mau jembalian seperti apa, yaitu banyak juga tergantung dari kita. Bagaimana kemudian kita itu berkreasi untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk di rumah kita pada saat situasi pandemi semacam ini. Gitu. Kita nggak tahu kan sampai kapan gitu kita mau pandemi. Ya betul, ini paling tidak 6 bulan lagi masih seperti ini nih. Masih lah, 1 tahun masih seperti ini. Sehingga memang orang tua itu ya punya tanggung jawab untuk memikirkan kegiatan anak sehari-hari seperti apa. Itu Om Henry itu gimana tuh cerita? Saya tuh kadang-kadang pengen dengar yang masih punya anak kecil gitu. Saya apa? Nggak pusing, yang pusing uwinya. Saya cuma nemenin mam doang. Nemeni, ya kalau kuliner baru ngajak saya kan. Tapi kalau mau belajar tuh PD-nya sama uwinya. Nah itu tuh Pipin gitu ya, yang punya masalah gitu. Nemeni Fafa. Om Jak, ini sudah jam 9:04. Baik. Monggo. Saya kira ini Jeng Wiwit. Ya. Terima kasih Om Irul, terima kasih Jeng Iwut yang sudah menyampaikan materinya. Ini menjadi semangat buat kita semuanya untuk segera bertransformasi gitu ya, untuk menyediakan ruang-ruang interaksi lagi, baik itu yang ada di keluarga kita, yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat, dan juga yang ada di masjid gitu ya, tempat ibadah kita ataupun langgar. Jadi, saya kira gitu. Kalau saya cek ini Om Dok baru ulang tahun dirayakan oleh oleh teman-teman THA gitu, tapi tidak mengenai hikmah daripada malam hari ini. Nggak masalah begitu. Monggo kita akhiri pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun semuanya, insyaallah kita bisa ketemu pada Ahad yang akan datang, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.